Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kita jumpa lagi dengan channel Fajar Asia. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang bilangan berpangkat dan bentuk akar. Sebelumnya, jangan lupa tekan tombol like, share, dan subscribe. Sebelumnya, mungkin kita bertanya, apa itu bilangan berpangkat? Oke, kita akan bahas yang pertama adalah pengertian bilangan berpangkat. Bilangan berpangkat adalah perkalian berulang sebuah bilangan dengan bilangan itu sendiri, atau sebenarnya merupakan penyederhanaan dari perkalian. Secara umum, perpangkatan dapat ditulis dengan A pangkat N sama dengan A kali A kali A kali A sebanyak N kali. Untuk lebih jelasnya, bila kita punya bilangan A real dipangkatkan dengan N, artinya A dikalikan sebanyak N kali. Dengan syarat A merupakan bilangan pokok dan N merupakan pangkat. Contoh. Yang pertama, 2 pangkat 4. Artinya, sesuai konsep bilangan berpangkat, 2 kali 2 kali 2 kali 2. Atau perkalian 2 sebanyak 4 kali. Contoh yang kedua, 3 pangkat 5. Artinya, 3 kali 3 kali 3 kali 3 sebanyak 5 kali. Contoh yang ketiga, bagaimana kalau 2B kita pangkatkan dengan 3? Sesuai konsep bilangan berpangkat, 2B anggap sebagai A. Sehingga 2B kali 2B kali 2B. Contoh yang keempat, 2 per B pangkat 3. Di sini 2 per B kita anggap sebagai A. Sehingga 2 per B pangkat 3 artinya 2 per B kali 2 per B kali 2 per B. Setelah kita bahas pengertian bilangan berpangkat, kita lanjut yang kedua, yaitu tanda hasil perpangkatan. Di sini dibedakan menjadi 2. Yang pertama, bilangan pokok positif. Jika bilangan pokok positif dipangkatkan bilangan ganjil maupun genap, akan menghasilkan bilangan positif. Contoh, 3 pangkat 3. Bilangan pokoknya 3 positif. Dipangkatkan dengan 3 bilangan ganjil. Menghasilkan 27 bilangan positif. Contoh yang kedua, 2 pangkat 4. Bilangan pokoknya positif 2. Dipangkatkan dengan 4 bilangan genap. Menghasilkan 16 bilangan positif. Jadi, jika bilangan pokok positif dipangkat bilangan ganjil maupun genap, akan tetap menghasilkan bilangan positif. Kita lanjut yang kedua, bagaimana bila bilangan pokok negatif? Yang pertama, jika bilangan pokok negatif dipangkatkan bilangan genap, akan menghasilkan bilangan positif. Contoh, min 2 pangkat 4. Bilangan pokoknya negatif 2. Dipangkatkan 4 bilangan genap. Di sini menghasilkan bilangan positif 16. Kemudian yang kedua, jika bilangan pokok negatif dipangkatkan bilangan ganjil, akan menghasilkan bilangan negatif.
Contoh, min 2 pangkat 5, bilangan pokok negatif 2. Dipangkatkan dengan bilangan ganjil 5. Di sini menghasilkan negatif 32 atau menghasilkan bilangan negatif. Baik, sekarang kita lanjut dengan sifat-sifat bilangan berpangkat. Sifat-sifat ini dimaksudkan untuk mempermudah dalam perhitungan aljabar. Sifat yang pertama, A pangkat M kita kalikan dengan A pangkat M. Akan sama nilainya dengan A pangkat M ditambah N. Sifat yang kedua, A pangkat M dibagi A pangkat N. Akan sama nilainya dengan A pangkat M dikurang N. Yang ketiga, A dikali B dipangkatkan dengan M. Akan sama nilainya dengan A pangkat M dikalikan dengan B pangkat M. Sifat yang keempat, A pangkat M dipangkatkan lagi dengan N. Akan sama nilainya A pangkat M kali N. Sifat yang kelima, A per B pangkat M. Akan sama nilainya dengan A pangkat M dibagi dengan B pangkat M, dengan B tidak sama dengan 0. Contoh, yang pertama, 3 pangkat 5 dibagi dengan 3 pangkat 2. Kita gunakan dua cara. Yang pertama secara definisi, 3 pangkat 5. 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 dibagi dengan 3 pangkat 2, berarti 3 kali 3. Di sini menghasilkan 3 kali 3 kali 3 sama dengan 27. Secara sifat, 3 pangkat 5 dikurang 2 sama dengan 3 pangkat 3 menghasilkan 27. Contoh yang kedua, A pangkat 4 dikalikan B pangkat 3 dikalikan 2A pangkat 2 dikali 4B. Di sini sama dengan A pangkat 4 kita kalikan dengan 2A pangkat 2. Dengan bilangan pokok yang sama, perkalian, maka pangkatnya kita jumlahkan sehingga menghasilkan 2A pangkat 6. Kemudian untuk yang B pangkat 3 kita kalikan 4B. B pangkat 3 dikalikan B pangkat 1. Sehingga pangkatnya kita tambahkan menjadi 4B pangkat 4. Demikian pembahasan kita kali ini tentang bilangan berpangkat bulat positif. Kita lanjut dengan video berikutnya tentang bilangan berpangkat bulat negatif, bilangan berpangkat 0, dan bentuk akar. Terima kasih, sampai jumpa pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.